supaya diingat PPH. Ya, itu jangan lupa tuh. Tapi sedikit sekali yang bersyukur. Manusia semakin kacau, norma-norma tak berguna, nafsu semakin jadi penguasa. Mata ini rabun melihat kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kembali, saatnya kembali padanya. Apa kabar? Baik kak, apa juga kak? Alhamdulillah. Ya, kak, ya. Dari mana kak tadi kak? Biasalah, namanya penyampai ayat-ayat ceritanya nih. Habis kajian di Pelatih 27. Ya, biasalah pengajian. Ini ngejelasin proses kejadian manusia berdasarkan ayat-ayat Tuhan. Kebetulan banget. Perasaan kita habis cerita-cerita tadi tentang Oh iya. Iya. Ini kopi aku ya, Bang? Oke, thank you. Benar-benar pas nih. Oh iya. Jadi gini kak, tadi kita bahas sebenarnya manusia tuh kalau yang kita tahu kan katanya dari tanah kembali ke tanah. Berarti artinya kita dari tanah. Betul. Sementara yang kita tahu yang dari tanah itu kan hanya Nabi Adam. Iya. Karena Siti Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Iya. Nah kita nih pasca Nabi Adam dari mana sih sebetulnya? Apa? Apakah benar dari tanah juga? Gitu? Bagus banget ini pertanyaannya nih. Mar, sebelum Allah menciptakan manusia, kira-kira Allah ngebikin apa dulu? Iya, jadi kalau mau beternak ayam, bikin apa dulu? Kandangnya. Ya kan, alam semesta. Berarti bikin apa, Bumi. Bumi sebagai tempat tinggal manusia. Nah, kebetulan tadi saya menyampaikan materi proses kejadian manusia pasca Adam, artinya sesudah Adam. Ada cerita, Mas Mardianto. Ada cerita setelah kejadian bumi, proses awal tuh itu banyak lah, bisa dilihat dari YouTube, banyak lah tuh proses kejadian manusia. Kira-kira bumi berapa tahun nih usianya nih? Berapa juta tahun? Kurang lebih lah 50 jutaan lebih lah. Ya, proses kejadian manusia pra Adam tuh gimana tuh ya? Pernah dengar ini nggak? Kisah polemik yang mencipta manusia berasal dari monyet, siapa? Darwin. Pernah kan gitu kan ya? Diteliti. Apakah benar atau salah ya, itu kan ilmiah. Sekarang bagaimana proses kejadian manusia setelah Adam? Nah, Adam itu sendiri ada sebuah cerita. Tapi mari kita lihat beberapa ayat tentang kaitannya proses kejadian manusia. Saya pilih aja di surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Al-Mu'minun Ayat 12 sampai 14. Coba dibaca terjemahannya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya boleh kalau bisa. Artinya aja ya. Boleh, artinya boleh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tahan. Ini ayat Quran nih. Sungguh apa tadi? Kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, jadi ayah kan makan apa saja yang berasal dari tanah. Buah-buahan dari tanah. Kemudian ayam, kambing, hewan itu makan rumput dari tanah kan. Ketika dimakan, zat yang dimakan itu si bapak jadi apa? Medis, dari ilmu medisnya. Kedokteran. Sperma, pernah dengar sperma nggak? Oh iya. Dengar sih, dengar Dari Mas Adam waktu itu pernah dengar. Cuma dari Sperma. gara-gara pertama ya.
pertama doang tahunya. Terus kalau ibu makan dari tanah juga kan? Yang tumbuh dari tanah banyak sayur-sayuran apa itu jadi apa kalau si ibu? Jadi opung. Saya mau sebut sperma lagi. Oh, salah. Ya. Nah, akhirnya terjadilah ayah ibu di pasca Adam sebetulnya udah berawal dari ayah dan ibu namanya pasca. Tapi nanti kita cerita pra Adam ya. Nanti ini yang pasca Adam dulu yang real banget ya. Dari ayah dan ibu. Nah, itu yang namanya dari saripati yang berasal dari tanah. Terus berproses di 13 ya. Kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh rahim. Nah, tempat yang kukuh rahim. Biasanya rahim itu di bapak apa di emak? Nah, jadi dulu. Setelah itu berproses tuh. Lanjut. 14-nya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Oke. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Ya. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ya. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Ya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Itu kedokteran yang tahu lah ya. Dari proses. Nah, itu proses janin cikal bakal manusia. Kira-kira tahu nggak umur berapa bulan ketika janin di perut ibu ditiupkan ruh? 3 bulan 10 hari. 32 ayat 9. Nah, 32 ayat 9. Ini kejadian kita semua ini. Pantesan bawa laptop lu isinya bukan gitu. 32 ayat 9. Iya. Ya, artinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian dia menyempurnakannya Ya. dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Ya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ketika si emak janinnya 3 bulan berapa tadi? 10 hari udah cikal bakal nih, lengkap nih. Nah, itu bahan apa dia dalam bahan orok? Ya, lo keluar dari orok atau langsung remaja? Nah, itu yang masalahnya. Saya kan nggak pernah tahu ya. Saya tapi masih Pasti orok dulu orok lah. dulu ya. Iya, orok iya. dulu. Saya Lu ngerasain nggak orok? kayak orang nggak tahu saya orang lagi Masih orang kan. Nah, setelah sempurna kejadiannya, artinya bisa juga bermakna bahan orok itu udah lengkap ya, dikasih pendengaran, penglihatan, hati, nanti itu Allah meniupkan ruh ciptaannya. Nah ini nih tadi banyak pertanyaan nih. Ternyata nih sebelum ruh itu mau dikasih, hari ini banyak kayak yang hamil, banyak. Ada yang baru seminggu, 2 minggu. ada juga. Nah, kapan ruhnya tuh ada di dalam perut yang hamil-hamil itu? 3 bulan, 10. Ternyata ada ruh yang banyak banget, alam ruh yang Allah mau kasih. Ya. Beruntung loh, kamu lahir di perut emak, wujudnya orang. Ada nggak kambing yang hamil sekarang? Itu kalau ruhnya masuk ke perut kambing, pas keluar jadi orok apa? Orok kambing. Artinya ruhnya itu semua ruh. Semua ruh. Iya, ruh kehidupan. Makhluk hidup. Kambing hidup nggak? Hidup. Ya sama. Nanti tingkatan manusia. Ternyata ada ruh. Ini ceritanya manusia dulu ya, yang akan dipersiapkan kendaraan ruhnya itu ke bantuan manusia nih. Banyak nih ngantri nih. Itu hak prerogatif Tuhan tuh. Ada kayak Noah di baru keluar kayak gini. Untuk kayak Noah datang. Pep, gue mau nanya sama lo, Pep.
ayah ibu kamu kan anaknya Pak Rohim kan? Itu waktu kamu orok, ruhnya masuk ke perut Bu Rohim, apa kemauan Pebi atau milih-milih? Milih apa udah ditentukan? Ditentukan ya. Nah itu takdir pertama. Mardianto. Gue masih ingat nama lu nih. Pak Muhadi. Waktu belum jadi sama Bu Muhadi, spermanya udah ngumpul belum? Ngumpul. Belum kawin ya? Belum, ya belum ya nanti. Nah datang nih, ya kan? Tapi si Mardianto yang akan ditiupkan ke perut Bu Muhadi, keinginan Mardianto apa bukan? Bukan, itu takdir pertama, ayah itu. Kalau ke perut emak pejabat, pas keluar jadi anak pejabat. Ya. Ya, itu hak prerogatif Tuhan ya. Yang pertama, takdir yang tidak bisa diganggu gugat adalah ayah dan ibu. Ngantri nih. Nah, pas sudah masuk, Allah lengkapi dengan apa tadi? Ulang lagi. Lu 32 ayat 9. Ya. Kemudian dia menyempurnakannya dan Ya. meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, Ya. dan hati nurani untukmu. Ya. Sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit sekali bersyukur. Artinya sedikit sekali bersyukur, tidak memahami bahwa betapa karunia besarnya kamu, ruh kamu nih dimasukkan ke perut ibu manusia. Clear ya? Burung merak bagus nggak? Lu mau nggak ke perut burung merak? Pas keluar lu jadi apa? Telur. Oke, yang benar. Nah, Buru-buru amat. nah nih. Nah sebelum ruh dimasukkan ke perut emaknya masing-masing nih, ngobrol dulu tuh si ruh, ada perjanjian, ini kesaksian yang mesti kita ingat. Surat ke-7 ayat 172 dulu ya. Tapi clear ya, sampai sini clear ya. Ini kan ceritanya nih, ruh nih mau masuk dulu nih ke perut, tapi ngobrol dulu sama sang pencipta nih. Ayat 172. Ayo disambung. Surat ke-7. Ya, yang keras dong suaranya. Ayat 172. Ingatlah ketika Tuhan Kita disuruh apa pertama? ingat. Ingat nih. Hari ini ingat nih, mesti ingat nih. Anggap ingat nih. Ya. Apa yang harus kita ingat? Lanjut. Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari Iya. tulang punggung anak cucu Adam, Iya. keturunan mereka, Iya. dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri, Iya. seraya berfirman, Iya. bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, ngomongnya Maruh nih. Sebelum nyemplung ke mana tadi? Ke perut emaknya nih. Ngobrol dulu nih. Mungkin saya yakin banget ngobrolnya banyak. Cuma di Quran segitu aja. Anggap lagi nih. Ini ruh di mas ini ya. Belum ada casingnya nih. Ini si casingnya si Joni ada di siapa nih? Di perutnya emak. Proses mau 3 bulan 7. Ini hak prerogatif Allah nih. Gue mau masukin ke perut emak nih. Tapi ngobrol dulu. Apa? Ingatlah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah ngomong nih. Yon. Allah ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Terus jawabnya apa? Gitu. Mereka menjawab, Nah, mereka berarti nggak roh-roh banyak nggak nih? Banyak nih. Nggak boleh rebutan. Gue mau ke perut ini, gue mau ke perut ini, gue mau ke perut ini. Enggak. Kalau bisa milih enak. Ke perut istrinya raja. Keluar jadi apa? raja. Anak raja. Kalau bisa milih. Ya. Nah, apakah aku ini Tuhanmu? Ya, mereka menjawab, Betul. ya. Kau Tuhan kami. Ya, terus? Kami bersaksi. Nah, kami bersaksi nih, siru semua nih. Berarti ngeliat nggak itu? Berarti ngobrol nggak? Ngobrol. Terus? Kami melakukannya agar pada hari kiamat Nah, kamu tidak mengatakan
sesungguhnya kami lengah terhadap hal lain. Ingat ya, jangan sampai Allah bilang begini. Ini dialog aja ya, hanya sekedar apa namanya, sekedar supaya ngerti aja. Ini gue ngomong kayak begini. Ngomongnya begitu. Jangan sampai lu nanti di akhir kiamat gua minta pertanggungjawaban lu. Aduh, gua lalai, gua lupa. Clear? Jangan sampai itu. Udah ada perjanjian. Udah ada perjanjian. Gua ada maksud. Lu kenapa gua cemplungin ke perut manusia agar jadi apa nanti kamu? Jadi manusia. Harus tahu diri ntar nih. Ada maksud Tuhan mau mengeluarkan kalian, kita manusia di permukaan bumi, ada tujuannya ya. Mereka mengatakan ya oke, nyemplung dah tuh. Hari ini kira-kira yang lahir banyak kan? Nggak percaya, datang deh ke rumah sakit bersalin. Sekarang rumah sehat ya, ya rumah sehat bersalin, rumah sakit. Hari ini ada yang hamil nggak? Lagi proses bikin ada nggak? Enggak. Proses bikin apa nih, Kak? Ya bikin kue lah. Dulu lah. Makanya nih. Gimana? Nyambung nggak nih? Ngurus manusia dulu nih. Ini udah keluar belum nih si bocah nih? Belum. Makan dulu. Lanjut ya. Nah, nyemplung nih. Diurus dong sama emaknya. Ya. Sama bapaknya dirawat. Bapaknya seneng nggak? Istrinya apalagi baru pengantin baru ya, ada isu seneng banget. Ada nggak suami saking senengnya sampai perut emaknya dicium-cium padahal belum keluar? Ada nggak? Apanya bokap lu udah tuh waktu lu ada di perut, kira-kira bokap lu nyiumin perut malu nggak tuh? Pas udah berapa bulan? 9 bulan, ada yang di dalam perut 10 tahun. Mungkin ada. Pas keluar langsung naik Vespa. Ada Joni kayaknya. Rata-rata 9 bulan 9 bulan ya 10 hari ya, 12 paling lama 12. Nah udah oke semua. Tadi yang 32 ayat 9 jangan lupa nih, tunjukkan tuh ciptaanku. Terus dikasih apa tadi? Pendengaran, penglihatan, hati, supaya diingat PPH ya. Itu jangan lupa tuh. Tapi sedikit sekali yang bersyukur, sedikit sekali yang ngerti. Nah udah beres, udah dikasih, waktunya 1678. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu Ya. dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Oke. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah lihat, keluar dari perut ibu itu dalam keadaan apa? Tidak mengetahui sesuatu apapun. Dilupakan kan? Dilupakan, termasuk waktu transaksi apa tadi? Perjanjian. Ya apakah aku ini Tuhanmu? Ya karena pas sudah keluar kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa lagi. Apalagi orang udah diingetin boneka, remaja dikasih mainan, semakin lupa. Apalagi udah remaja sama pacar, semakin lupa. Makanya itu kalau bisa pengajian kayak begini diterusin lagi dah, jangan ditulis aja. Jadi di alam ruh kita ada perjanjian, ketika masuk alam dunia hilang semua. Itu tadi dilupakan, lupa. Makanya nih harus diingetin, makanya ingatlah nanti nih. Keluar nih. Pas keluar pasti nggak orok, apa langsung udah pacaran? Bisa jadi sih. Niat sudah ada. Kayaknya gitu loh. Sudah ada. Nah, Kan belum punya kemampuan. supaya enak kita ngelihat ada 7 lapisan dari orok sampai mati lagi. Surat 22 ayat 5. Nyampe yang ini. Berarti. Lapisan pertama apa dulu? Surat ke 22 ayat 5. Wahai manusia, Wahai manusia, terus. jika kamu meragukan hari kebangkitan, Nah, dulu banyak yang nggak percaya lu bakalan dibangkitin lagi nih. Orang Arab dulu banyak nggak percaya gua mau dibangkitkan lagi. Ya, maka diingetin sama ayat ini. Kalau lu nggak yakin terhadap kebangkitan, lanjut. sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam dari tanah. Nah, terus Kemudian
kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, Oke. lalu segumpal darah, Oke. lalu segumpal daging. Oke. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna. Tahan. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Lu kira-kira sempurna nggak? Insya Allah. Cek. Dua tangan, ada dua tangan? Ada. Dua kaki? Ada. Kepala? Semua lengkap, sempurna? Alat hiburannya ada nggak? Ada. Ada alat hiburan masing-masing. Lu kalau badan sempurna cakep nggak ada alat hiburannya, mau nggak? Itu nggak ada kalau kayak gini. Lu ngerti nggak maksud gua alat hiburan? Tapi hiburan semua. Oke, terus? Agar kami jelaskan kepadamu Oke, tanda kekuasaan kami Ya. dan penciptaan. oke, Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. ya. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi. Tahan, lapisan pertama. Wah, lapisan pertama bayi udah lewat apa belum? Udah. Udah. Ingat nggak waktu lu nen? Yesus. Dan yang mana nih? Lu kira-kira masih nyusu nggak kira-kira nih? Saya sudah enggak. Udah enggak ya? Ada nggak anak orok dikasih susu sapi? Jadi emaknya siapa? Namanya melahirkan. Sapi. Makanya lebih gede dikit. Lanjut. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Oke. Nah, sampai dewasa kita pakai otak nih. Apakah dari orok langsung dewasa? Enggak. Apa dulu? Lapisan kedua. Balita. Udah lewat? Udah. Sampai lu kemati lagi sampai lapisan ketujuh nih. Balita. Habis balita? Anak-anak. Udah lewat? Berapa lapisan lagi lu kira-kira nih? Nah, habis anak-anak, remaja. Ada remaja awal? Kira-kira lu remaja apa nih kira-kira nih? Remaja senior kalau sekarang kita. Saking seniornya. Saking seniornya gitu. Remaja awal udah lewat, remaja tengah udah lewat, remaja akhir. Remaja akhir tuh biasanya udah tinggal jadi pengantin dan sebentar lagi. Baru lapisan berikutnya dewasa. Dewasa udah punya anak. Lapisan berikutnya tua, udah punya cucu. Lapisan akhirnya lansia sampai ke arah pikun. Itu proses kehidupan lu dari titik orok sampai. Lupa nggak lu kira-kira siapa lu sesungguhnya? Lupa nggak sama apa itu? Sama yang tadi waktu lu mau ditiupkan, ya, alastu birabbikum. Lu udah tahu belum Tuhan? Apa tujuan lu dilahirkan? Nah, itu dia Kak. Maksudnya ini tujuan kita dilahirin dari orok sampai tadi tua. Oh iya, Belum meninggal. dia belum tinggal. Disuruh ngapain sebetulnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Kenapa kita kok dilahirkan di dunia? Ada maksud tujuan tuh Allah. Ini kita jarang tahu. Jarang tahu. Jarang tahu. Lu harus tahu, jangan sampai lu nyemplung di bumi lu nggak tahu apa tugas pokok. Kayaknya Apa sampai kira-kira? sekarang kita nggak tahu ya. Sebenarnya apa nih? Masya Allah, padahal lu udah sampai lapisan berapa nih? Udah mau deket. Lu kali. Udah bisa semua kan. Tetap belum. Kan tadi Tuhan bilang nih, jangan sampai nanti di hari kiamat kamu mengatakan aku lalai, aku tidak tahu dan sebagainya. Mau tahu? Tapi sayang waktu itu udah habis. Ya. Minggu depan lagi. Kentang. Udah pengen pulang dulu. Oke. Mas Bambang? Ya. Apa sih Kak? Buru-buru Kak. Ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Thank you banget udah pada mau ngedengerin. Makasih Ya. Kak. Tapi janji lanjut ya Kak. Oke, pasti. Apa tadi tujuan Jangan lupa mampir. manusia dilahir? Iya. Saya tahu. Oh, ya, Kak. Oke. Terima kasih Oke. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Hati-hati di jalan Kak. Sehat terus ya Kak. Gue pulang juga deh. Saya mau pulang. Lu kemana? Lalu mau kemana?
Udah. Nanya Cari lu sendiri dah jawabannya. Warung mau tutup kan? Kan gua nanya nggak ngerti. Lu mau tutup? Iya. Buset. Udah ya, gue duluan ya. Saatnya Iya nungguin. kembali Kopi belum habis. kembali Jangan sebanyak. Ya udah makan lagi. kembali padanya. Astaga. Cut. Astaga, belum dicolok ininya, lupa. Jadi lama-lama ulang lagi dong. Ulang. Dari pertama. Ulang.